kembali nih. Sudah siap hari ini untuk sama-sama kita memuji Tuhan? Kita menyembah Tuhan, meninggikan nama Tuhan? Siap ya pastinya ya. Coba Cici mau melihat hari ini anak-anak kelas Madya dengan penuh semangat. Kita mau membuka ibadah kita di dalam doa. Nanti teman kalian yang akan berdoa, yuk semua satukan hati di dalam doa. Selamat hari Minggu teman-teman. Sebelum beribadah kita berdoa dulu ya. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-Mu. Sekarang kami mau beribadah Tuhan. Berkati kami dan berkati Cici Koko yang akan membantu ibadah ini Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Nah, semuanya sudah siap ya hari ini untuk memuji dan meninggikan nama Tuhan? Coba Cici minta semuanya, gak ada yang masih duduk-duduk lagi, semuanya bangkit berdiri. Semuanya penuh dengan kata-kata yang menyatakan untuk memuji Tuhan, menyembah Tuhan, membesarkan nama Tuhan. Kita angkat satu pujian, hatiku penuh nyanyian. Siap semuanya ya? Hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku bernyanyi untuk Raja segala raja. Sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, Raja segala raja. Dialah Raja, Raja, Dialah Tuhan, Tuhan, namanya Yesus, 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 Yesus. Oh, Dialah Raja. Ya, mari sama-sama semua kita memuji Tuhan, meninggikan namanya dengan hati yang penuh sukacita. Siap ya? Hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku bernyanyi untuk siapa? Ya. Sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, Raja segala raja. Dialah Raja, Raja, Dialah Tuhan, Tuhan, namanya Yesus, 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 Yesus. Oh, Dialah Raja, oh, Dialah Raja. Yeay. Dia Raja di atas segala raja. Kalau Tuhan kita Raja di atas segala raja, Dia sudah memberikan kita juga identitas loh adik-adik. Identitas kita adalah anak-anaknya Raja. Ya, kita semua istimewa di hadapannya Tuhan. Percaya? Kamu istimewa? Percaya ya? Karena kita adalah anak-anak Raja, anak-anak yang sudah dipilih oleh Tuhan. Mari sama-sama kita angkat satu pujian. Kita istimewa. Siap semua? Aku anak Tuhan, kamu anak Tuhan, diciptakan Tuhan istimewa. Aku istimewa, kamu istimewa, di hadapan Tuhan mulia dan
Tuhan. Jadi jangan pernah ada ya yang merasa minder, yang merasa sepertinya saya mah gak ada apa-apanya. Enggak, kita semua diciptakan Tuhan berharga dan istimewa. Adik-adik, sebentar kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kalian boleh duduk yang manis, tapi tetap ya hati kita tertuju sama Tuhan. Kita mau arahkan fokus kita sama Tuhan sambil kita mengangkat satu pujian kesayanganmu. Kau telah memilihku, menyebutku kesayanganmu. Kau yang menjadikanku sebagai anakmu, memanggilmu Bapa. Ku mau mengenalmu, berjalan dekatmu, Bapa yang baik. Di setiap waktu ku angkat tanganku, menyembahmu selalu. Kaulah Bapakku dan ku anakmu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kau telah memilihku, menyebutku kesayanganmu. Kau yang menjadikanku sebagai anakmu, memanggilmu Bapa. Ku mau mengenalmu, berjalan dekatmu, Bapa yang baik. Di setiap waktu ku angkat tanganku, menyembahmu selalu. Kaulah Bapakku dan ku anakmu. Ku mau mengenalmu, berjalan dekatmu, Bapa yang baik. Di setiap waktu ku angkat tanganku, menyembahmu selalu. Kaulah Bapakku dan ku anakmu. Ku mau mengenalmu, berjalan dekatmu, Bapa yang baik. Di setiap waktu ku angkat tanganku, menyembahmu selalu. Kaulah Bapakku dan ku anakku. Kaulah Bapakku dan ku anakmu. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami mau mendengar firman Tuhan. Kami membuka sungguh-sungguh hati kami buat Engkau. Berkati kami semua, juga Koko atau Cici yang akan menyampaikan firman Tuhan. Kami percaya firman-Mu akan membebaskan kami, firman-Mu akan memberikan sukacita buat kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Hai adik-adik, apa kabarnya kalian? Nah, hari ini Koko berdoa supaya kita semua dalam keadaan yang sehat ya adik-adik. Nah, hari ini Koko akan membawakan satu pelajaran tentang pujian dan penyembahan. Mungkin kalian sering dengar kata pujian dan penyembahan ya tentunya. Tapi apa yang terlintas dalam pikiran kalian waktu kalian mendengar kata pujian dan penyembahan? Apakah pujian itu kalau kita menyanyikan lagu yang temponya cepat, iramanya cepat, atau kalau penyembahan itu kalau kita menyanyikan lagu yang iramanya lambat? Apakah itu yang ada dalam pikiran kalian? Adik-adik,
pujian dan penyembahan itu bukan cuma sekedar lagu atau aktivitas biasa-biasa aja ya. Tapi pujian dan penyembahan itu adalah satu aktivitas yang mendatangkan kuasa Tuhan. Nah, apa maksudnya ya? Kenapa pujian dan penyembahan itu bisa mendatangkan kuasa Tuhan? Nah, hari ini kita akan coba sama-sama belajar ya dari kebenaran firman Tuhan. Pujian dan penyembahan yang dinyanyikan dengan sungguh-sungguh, dengan sepenuh hati, itu memiliki kuasa. Ada sebuah cerita di Alkitab yang dapat kita pelajari sama-sama, yang sungguh menggambarkan, menceritakan bahwa penyembahan dan pujian yang dinaikkan oleh orang yang sungguh-sungguh berharap pada Tuhan, yang hatinya sungguh-sungguh melekat pada Tuhan itu punya kuasa yang dahsyat. Kita bisa belajar dari firman Tuhan tentang kisah Rasul Paulus dan Silas di kota Filipi yang diambil dari kisah Rasul 16 ayat 11 sampai 34. Nah, kita sama-sama buka Alkitab kita yuk. Kalian boleh baca ayat-ayat tersebut dan coba kalian renungkan. Di kota Filipi, saat Paulus dan Silas dalam perjalanan ke tempat ibadah, mereka diikuti oleh seorang anak perempuan yang dikuasai roh tenung. Roh jahat yang ada di dalam anak perempuan itu mengenal Paulus dan Silas. Dengan berisik, roh yang menggerakkan anak itu berteriak-teriak, "Orang-orang ini adalah pelayan Allah yang Maha Tinggi." Berulang-ulang kali anak perempuan itu berteriak menarik perhatian banyak orang dan mengganggu Paulus dan Silas. Akhirnya Paulus memerintahkan iblis itu pergi dan anak perempuan itu dilepaskan dari roh jahat. Ternyata adik-adik, anak perempuan itu memiliki majikan yang mempekerjakannya sebagai peramal. Karena roh jahat yang ada dalam diri perempuan itu memberinya kemampuan untuk meramal, dan tentunya majikannya dapat banyak uang dari kegiatan meramal tersebut. Namun, setelah anak perempuan itu dilepaskan dari roh jahat, dia tidak dapat meramal lagi. Majikannya tentu saja menjadi sangat marah dan menghasut isi kota bahwa Paulus dan Silas datang untuk menyebabkan kekacauan di kota mereka. Akhirnya, Paulus dan Silas ditangkap dan dipenjarakan. Tidak hanya dipenjarakan begitu saja, kaki mereka pun dipasung agar yakin bahwa Paulus dan Silas tidak dapat kabur dari penjara. Paulus dan Silas taat kepada Allah, tidak melakukan hal yang salah. Namun sekarang mereka di penjara. Apa yang kemudian mereka lakukan? Adik-adik, pertanyaannya, apa yang akan kita lakukan jika hal yang sama terjadi dalam diri kita atau terjadi menimpa diri kita? Apakah kita akan bersungut-sungut dan berkata, "Tuhan, kami kan telah melakukan kehendak Tuhan, tapi mengapa kami sekarang jadi di penjara dan dianiaya?" Namun, Paulus dan Silas, walaupun menderita di penjara, disiksa, tapi mereka tidak bersungut-sungut. Dalam ayat firman Tuhan diceritakan bahwa justru mereka berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah, sementara orang-orang hukuman lain juga mendengarkan mereka. Paulus dan Silas tidak menjadi lemas atau lemah atau mundur karena penderitaan mereka, tapi justru mereka semakin giat memuji dan menyembah Tuhan. Adik-adik, apa yang terjadi saat mereka memuji Tuhan? Kemudian terjadilah gempa yang hebat. Sementara penjara itu jadi goyah. Semua pintu terbuka dan belenggu atau rantai mengikat Paulus dan Silas terlepas semua. Wah, ajaib sekali ya adik-adik. Pintu dan belenggu penjara tidak dapat menahan pertolongan yang dahsyat dari Tuhan bagi Paulus dan Silas. Coba kita bayangkan, apa yang akan terjadi jika Paulus dan Silas tidak memuji atau menyembah Tuhan, tapi justru malah marah-marah, mengeluh dan bersungut-sungut pada Tuhan? Apakah kira-kira mereka akan terlepas dari penjara? Mungkin tidak, tapi saat pujian dan penyembahan dinaikkan bagi Tuhan, sesuatu yang dahsyat itu terjadi.
Saat ini pun pujian dan penyembahan yang kita lakukan juga masih memiliki kuasa yang sama. Ada dua hal yang terjadi ketika pujian dan penyembahan kita nyanyikan dengan sungguh-sungguh. Yang pertama, hadirat Allah turun. Kita bisa baca dalam Mazmur 22 ayat 4. Dalam Mazmur tersebut dikatakan bahwa Allah bertahta di atas puji-pujian umatnya. Hadirat Allah turun dan melepaskan Paulus dan Silas saat mereka memuji Tuhan. Yang kedua, saat pujian dan penyembahan dinaikkan dengan sungguh-sungguh, musuh dikalahkan dan umat Tuhan diberi kemenangan. Serangan musuhlah yang mengakibatkan Paulus dan Silas dilempar ke dalam penjara. Tapi ketika Paulus dan Silas berdoa dan memuji Tuhan, musuh pun akhirnya dikalahkan. Penjara dan prajurit tidak dapat menahan mereka. Bahkan seperti kita ketahui dalam kisah para rasul tadi, dikatakan bahwa penjaga penjara dan seluruh keluarganya pun diselamatkan melalui peristiwa ini. Wah, luar biasa ya adik-adik. Sungguh ada kuasa dalam pujian dan penyembahan waktu kita naikkan dengan sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Jadi adik-adik, saat kita dalam keadaan kondisi yang tidak baik, yang mungkin membuat kita malas untuk memuji dan menyembah Tuhan, justru saat itulah kita harus memuji dan menyembah Tuhan dengan sungguh-sungguh, karena kita tahu bahwa Allah bertahta atas pujian dan penyembahan kita, dan Tuhan bisa melepaskan kita dan mengalahkan musuh-musuh yang sedang kita hadapi dalam kehidupan kita semua. Apa yang sedang kalian hadapi sekarang? Kesulitan seperti apa? Apakah sakit penyakit? Apakah kesulitan ekonomi dalam keluarga kalian? Atau mungkin hubungan yang kurang baik dalam keluarga kalian? Mari Koko mau ajak kita semua memuji dan menyembah Tuhan, dan kita boleh lihat bahwa Tuhan bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan buat kita semua. Penyembah dan pemuji yang seperti bagaimana sih yang diinginkan Tuhan? Nah, Tuhan menginginkan kita menyembah dalam roh dan kebenaran. Di dalam Yohanes 4 ayat 23 dikatakan hal tersebut. Dalam roh artinya Tuhan menghendaki orang yang menyembahnya dilahirkan kembali dari roh. Maksudnya orang itu harus menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat terlebih dahulu. Dan saat ia telah menerima Tuhan Yesus, ia akan dilahirkan kembali dan dipimpin oleh Roh Kudus. Jadi mungkin ada antara kalian yang mungkin belum menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Aku mau ajak kita semua terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat terlebih dahulu, sehingga kita bisa mengikuti kehendak Tuhan dan dipenuhi oleh Roh Kudus kehidupan kita semua. Tuhan ingin juga kita menyembah dalam kebenaran. Artinya kita menyembah Tuhan sesuai dengan firman-Nya. Nah, untuk itulah kenapa penting kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, agar kita bisa tahu apa yang jadi kehendak Tuhan dalam firman-Nya. Dan saat kita melakukan kehendak Tuhan tersebut, maka kita sedang menyembah Tuhan di dalam kebenaran. Nah, adik-adik, sekarang kita tahu bahwa jadi pemuji atau penyembah yang benar itu bukan sekedar dia menyanyikan lagu yang lambat atau cepat, tapi penyembah atau pemuji yang benar itu karena ia menyembah Tuhan di dalam roh dan kebenaran. Terlepas dia menyanyikan lagu pujian dalam tempo yang cepat atau lambat, atau bagaimanapun cara ia menyanyikan pujian kepada Tuhan. Dalam firman Tuhan disebutkan beberapa cara untuk kita memuji dan menyembah Tuhan. Antara lain dengan bertepuk tangan, bersorak-sorai, bernyanyi, berlutut, mengangkat tangan, menari, memainkan alat musik, berjalan, melompat, dan memuji Tuhan. Nah, jadi itu banyak ya adik-adik cara kita untuk memuji dan menyembah Tuhan. Apakah Tuhan akan berhenti menjadi Tuhan jika kita tidak memujinya? Apakah puji-pujian kita pada Allah membuatnya menjadi Allah yang lebih besar? Wah, tentu saja tidak adik-adik. Tuhan adalah tetap Tuhan. Dengan atau tanpa puji-pujian kita, Dia tetap Tuhan.
Sekalipun tidak ada manusia yang memujinya, Tuhan bisa menjadikan batu untuk berteriak memujinya. Itu dikatakan dalam Lukas 19 ayat 40. Tapi saat hari ini, hati Tuhan sangat disenangkan oleh pujian yang dinaikkan oleh anak-anaknya dengan tulus. Terlebih lagi, Tuhan mau kita memujinya karena puji-pujian itu sendiri membawa kebaikan buat kita loh adik-adik. Seperti yang tadi kita udah pelajari dari kisah Paulus dan Silas, bahwa pujian dan penyembahan itu membawa hadirat Allah dan mengikat musuh kita dan membawa kemenangan bagi kita. Buat Koko sendiri, saat Koko lagi merasa sedih, lagi merasa susah, saat Koko kemudian menaikkan pujian dan penyembahan pada Tuhan, saat itulah Koko merasakan kekuatan yang baru dari Tuhan. Walaupun kalian ini masih kecil, kita bisa menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran. Artinya, roh kita ini harus dilahirkan kembali saat kita menerima Tuhan Yesus, dan juga kita bisa menyembah Tuhan dalam kebenaran. Artinya kita menyembah Tuhan sesuai dengan firman-Nya. Ayat hafalan kita hari ini adalah Mazmur 22 ayat 3. Engkaulah yang kudus yang bersemayam di atas puji-pujian orang Israel. Kita ulangi sekali lagi ya. Mazmur 22 ayat 3. Engkaulah yang kudus yang bersemayam di atas puji-pujian orang Israel. Kita hafalkan dan simpan dalam hati ya teman-teman. Adik-adik, setelah mendengar firman Tuhan hari ini, kita tahu sekarang bahwa Tuhan menginginkan kita menjadi penyembah-penyembah yang menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran. Ya, untuk itu mari kita mau sama-sama berdoa biar kita boleh mengizinkan firman Tuhan masuk dalam hati dan pikiran kita, dan itu menjadi perenungan kita setiap hari. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur buat firman-Mu Tuhan. Sekarang kami tahu Tuhan, bahwa dalam pujian dan dalam penyembahan itu ada kuasa Tuhan yang bekerja Tuhan. Ada kekuatan yang Tuhan nyatakan bagi kami Tuhan. Waktu kami berserah, waktu kami memandang wajah Tuhan dalam pujian dan penyembahan kami Tuhan. Kami percaya ada tangan Tuhan yang menjamah kami Tuhan. Ada roh Allah yang bekerja dalam hidup kami Tuhan. Mengalahkan setiap keadaan yang mungkin kelihatannya tidak baik Tuhan, keadaan yang mungkin kelihatannya sulit untuk kami lalui. Tapi kami percaya Tuhan, kuasa Tuhan yang bekerja melampaui apa yang bisa kami pikirkan. Dan juga ajar kami Tuhan untuk menjadi penyembah-penyembah yang menyembah Engkau dalam roh dan kebenaran Tuhan. Kalau kami mungkin ada yang belum mengenal Tuhan, belum menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, saat ini kami berdoa Tuhan, kami minta ampun akan kesalahan-kesalahan kami. Kami mengakui Engkau Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami satu-satunya Tuhan. Kau yang telah mati di kayu salib Tuhan, menebus dosa dan kesalahan kami. Dan kami percaya Tuhan, saat kami menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kami diselamatkan Tuhan, dan memperoleh bagian hidup yang kekal bersama dengan Tuhan. Dan juga ajar kami Tuhan untuk hidup dalam kebenaran sesuai dengan firman Tuhan. Ajar kami untuk merenungkan firman-Mu Tuhan, melakukannya Tuhan. Dan biar Allah Roh Kudus yang memberi kekuatan bagi kami untuk bisa melakukan itu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan Tuhan kehidupan kami selanjutnya Tuhan. Keluarga kami Tuhan, orang tua kami, kakak kami, adik kami Tuhan, kakek nenek kami Tuhan. Kami menyerahkan juga guru-guru kami ke dalam tangan Tuhan. Tengah keadaan yang masih belum normal sepenuhnya Tuhan, kami percaya Tuhan yang melindungi kami, Tuhan yang memberi kami kekuatan untuk bisa melalui semua hal yang harus kami lalui Tuhan. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan semuanya firman Tuhan yang telah kami dengar juga hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Adik-adik, sampai jumpa lagi di pelajaran kita di minggu berikutnya ya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Jumpa lagi di Kid News. Aku mau ingetin teman-teman untuk memberikan persembahan di kotak atau amplop yang ada di rumah kalian masing-masing, atau menggunakan QR Code dengan bantuan mama papa.
Dan ini adalah nomor WA untuk teman-teman dapat memberikan kesaksian atau minta didoakan. Jangan lupa follow Instagram dan Facebook Life Kids serta subscribe YouTube channel Life Kids ya teman-teman. Oh iya, dan bagi mama papa yang belum tergabung di WA grup Life Kids, yuk segera menghubungi Life Kids. Sekian Kids News hari ini. God bless you. Hai adik-adik, happy Sunday. Minggu ini ada 3 pengumuman yang mau Koko sampaikan. Yang pertama, inilah para pemenang di lomba TikTok Mom and Me. Koko ucapin selamat buat para pemenang. Pengumuman kedua, ibadah minggu depan adalah ibadah spesial kenaikan Yesus Kristus ke surga. Dan ibadah akan ditayangkan melalui YouTube channel Life Kids jam 10 pagi. Jadi pastikan kalian mengikuti ibadah ya. Dan pengumuman terakhir, ada lomba membuat video ucapan ulang tahun untuk GSJ Bethlehem yang ke-58. Kalian bisa upload videonya ke medsos kalian masing-masing. Serta jangan lupa tag dan mention medsos Life Kids juga ya. Batas waktu upload video sampai jam 5 sore hari ini ya. Untuk pemenang akan diumumkan pada tanggal 29 Mei. Oke adik-adik, segitu aja pengumuman yang mau Koko sampaikan. Selamat melanjutkan kegiatan kalian masing-masing dan sampai jumpa di ibadah minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Dadah!